Dan bagi kami orang-orang muslim, kami meyakini bahwa solusi yang diberikan terbaik itu sudah pasti datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian itu sudah terbukti selama 1300 tahun lewat kemudian yang dikatakan khilafah tadi. Saya tidak sependapat dengan Pak Felix tentang khilafah. Saudara Felix Yao mengatakan bahwa khilafah itu adalah keniscayaan. Kalau tidak percaya kepada Abu Bakar sebagai khalifah, apa hukum menegakkan khilafah, saudara-saudara? Seperti itulah kita meyakini bahwa akan kembalinya khilafah ala minhajin nubuwah. Takbir! Kan sistem, coba saya tanya, siapa sih yang suka ngajak-ngajak ke khilafah itu? Sistemnya seperti apa? Saya mau ikut kalau ada. Kita nggak boleh main-main kalau sudah urusan bangsa. Kok tiba-tiba sekarang ada anak-anak yang tidak ikut berjuang menegakkan merah putih, mengatakan bendera merah putih adalah simbol kemusyrikan. Saya ingin tahu ketegasan dari ibu-ibu sekalian. Apa hukum menegakkan khilafah, ibu-ibu? Bersama umat tegakkan khilafah. Takbir! Sekarang saya jadi Menko Polhukam. Kalau ada yang punya dalil Al-Quran dan hadis bahwa sistem pemerintahan itu ada menurut Islam, saya ikut dan saya akan mengkampanyekannya. Hizbut Tahrir mau cerita apa saja silahkan, tapi Hizbut Tahrir ditanam dimanapun tidak pernah berhasil di bumi dunia. Tak ada kata mundur dalam berjuang bagi tegaknya syariah dan khilafah. Kita tahu bahwa 500 tahun khilafah Turki Utsmani berkuasa dan menguasai berbagai bidang kehidupan, lalu jatuh. Bahwa kelahiran NU dan Muhammadiyah telah menetapkan sebuah arah peradaban baru dalam berpolitik. Muncullah apa yang disebut dengan NKRI, muncullah dengan ideologi Pancasila. Baik itu dalam hal pemerintahan, sebagaimana kita yakin terhadap setiap janji Allah dan Rasulullah. Tapi percayalah, itu tidak ada sistem itu. Sistem itu bebas. Tidak ada yang dicontohkan oleh Al-Quran, tidak ada yang dicontohkan oleh Nabi. Saya khawatir pada saat Indonesia berjuang, nenek moyang mereka sebenarnya adalah bandar dadu. Mudah-mudahan Allah senantiasa membantu kita menyatukan umat dan segera membangkitkan kita dengan khilafah yang kedua agar kita bisa menolong saudara-saudara kita di Aleppo. saya tidak sependapat dengan Pak Felix tentang khilafah. Di dalam penjelasannya tadi, Saudara Felix Yao mengatakan bahwa khilafah itu adalah keniscayaan. Kalau tidak percaya kepada Abu Bakar sebagai khalifah, padahal kita katakan itu tiap hari, itu kan sejarah. Khilafah dibicarakan sama Sayyidina Ali dan Muawiyah menghasilkan perang besar setelah Rasulullah. Sampean mau ikut yang itu? Sampah kok diikuti, sampah kok diikuti. Pegiat media sosial Denny Siregar memposting video pidato pendakwah Ustadz Felix Yao yang menyerukan sistem khilafah di Indonesia di hadapan massa Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Video Felix Yao menyerukan sistem khilafah di pertemuan HTI tersebut dibagikan Denny Siregar lewat cuitan Twitternya seperti dilihat pada Senin 21 Juni 2021. Keinginan kita untuk kemudian mencari solusi yang terbaik bagi negeri ini. Dan bagi kami orang-orang muslim, kami meyakini bahwa solusi yang diberikan terbaik itu sudah pasti datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meyakini itu dengan seyakin-yakinnya, dan kemudian itu sudah terbukti selama 1300 tahun lewat kemudian yang dikatakan khilafah tadi, yang dikatakan ideologi terlarang tadi. Terlarang dari mananya? Saya sudah mendapat penjelasan dari orang-orang HTI bahwa yang dimaksud khilafah itu sistem pemerintahan. Oleh sebab itu mereka menolak demokrasi, menganggap demokrasi togut. Dalam narasi cuitannya, ia pun menyebut video itu memperlihatkan siapa sebenarnya Felix Yao yang merupakan kreator film Nusarara. Masa harus gua tampilkan siapa sebenarnya Felix Yao? Kreator film Nusarara itu sih. Kan kebongkar semua jadinya, tweet Denny Siregar.
Kalau Anda mengatakan khilafah adalah ideologi terlarang, berarti Anda harus menghapuskan kemudian orang-orang yang membaca ketika taraweh kepada Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, Khalifah Ali. Mereka adalah khalifah-khalifah. Tetapi khilafah di dalam konsep FPI, di dalam konsep HTI di Indonesia itu adalah sistem pemerintahan. Dan itu jelas-jelas ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Kita nggak boleh main-main kalau sudah urusan bangsa. Kok tiba-tiba sekarang ada anak-anak yang tidak ikut berjuang menegakkan merah putih, mengatakan bendera merah putih adalah simbol kemusyrikan. Dilihat dari video yang diposting Denny Siregar tersebut, tampak Ustadz Felix Xiao tengah berdiri di atas panggung dan menyampaikan pidatonya di hadapan massa HTI. Ia pun mengatakan Allah dan Rasulullah SAW baik dalam hal penciptaan maupun hal hukum telah menjanjikan kembalinya sistem khilafah. Tak hanya itu, menurut Felix, Allah dan Muhammad SAW juga menjanjikan hal itu dalam hal pemerintah. Oleh karenanya, ia mengajak kepada massa HTI untuk meyakini janji Allah beserta Rasulullah di mana sistem khilafah akan kembali di muka bumi. Baik itu dalam hal pemerintahan, sebagaimana kita yakin terhadap setiap janji Allah dan Rasulullah. Saya sudah katakan berkali-kali, kalau khilafah sebagai sebutan terhadap pemimpin, itu tidak apa-apa, tetapi khilafah sebagai gerakan ideologi untuk mengganti sebuah sistem yang sudah disepakati yang bernama negara Pancasila itu jelas-jelas itu adalah gerakan terlarang. Kita tahu bahwa 500 tahun khilafah Turki Utsmani berkuasa dan menguasai berbagai bidang kehidupan lalu jatuh, maka muncullah psikologi yang kalah. Nah, psikologi yang kalah itu psikologi orang-orang yang hari ini berusaha menegakkan khilafah tetapi sebenarnya gagal memahami bahwa kelahiran NU dan Muhammadiyah telah menetapkan sebuah arah peradaban baru dalam berpolitik. Muncullah apa yang disebut dengan NKRI, muncullah dengan ideologi Pancasila. Hizbut Tahrir selalu gagal membuat khilafah karena khilafah adalah sesuatu yang sudah expired. Khilafah dibicarakan sama Sayyidina Ali dan Muawiyah menghasilkan perang besar setelah Rasulullah. Baik itu dalam hal penciptaan, baik itu dalam hal hukum, baik itu dalam hal pemerintahan, sebagaimana kita yakin terhadap setiap janji Allah dan Rasulullah. Seperti itulah kita meyakini bahwa akan kembalinya khilafah. Takbir, teriak Ustadz Felix. Felix Xiao dalam cuplikan video yang dibagikan Denny Siregar tersebut juga mengajak seluruh massa HTI dan umat Islam di Indonesia untuk menegakkan sistem khilafah. Bersama umat, tegakkanlah khilafah. Takbir, ujarnya. Seperti itulah kita meyakini bahwa akan kembalinya khilafah ala minhajin nubuwah. Takbir! Bersama umat, tegakkan khilafah. Takbir! Kita bisa berdebat kapan saja. Saya ingin tahu di mana dasarnya khilafah itu sebagai sistem. Kalau sebagai sebutan bagi pemimpin, iya. Oleh karena sebagai sistem tidak ada di dalam Quran dan hadis, maka khilafah itu seperti kata Pak Marsudi tadi bermacam-macam. Kita menolak itu bukan asal menolak. Kita menolak itu karena ini adalah perintah syariat Islam. Islam memerintahkan kita tidak boleh diam terhadap kezaliman, tidak boleh diam terhadap kemungkaran, dan tidak boleh diam terhadap kemaksiatan. Bagaimana kemudian dikatakan bahwa khilafah ini adalah ideologi terlarang, apalagi sampai kemudian dibandingkan lalu kemudian dibenturkan dengan Pancasila. Khilafah dibicarakan sama Sayyidina Ali dan Muawiyah menghasilkan perang besar setelah Rasulullah. Maka kemudian ketika Taqiyuddin An-Nabhani mencoba membicarakan khilafah di Palestina, tolak. Sampean mau ikut yang itu? Sampah kok diikuti. Bagian media sosial Denny Siregar membandingkan antara Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Menurut Denny, HTI adalah organisasi masyarakat yang lebih berbahaya daripada FPI. Pasalnya, Denny menilai bahwa cara HTI beroperasi itu lebih halus, yakni mempengaruhi intelektual.
Dan khilafah adalah apa? Khilafah adalah prinsip pengelolaan alam semesta yang diamanahkan Allah kepada manusia. Tidak menolak negara kebangsaan, dia maunya transnasional. Satu negara yang berdasarkan Islam yang meliputi beberapa bangsa menjadi satu negara. Apa hukum menegakkan khilafah, saudara-saudara? Ia menyebut salah satu cara HTI menyebarkan pengaruhnya adalah melalui budaya populer seperti film. Sementara itu menurut Denny, FPI beroperasi dengan lebih kasar, yakni menggunakan fisik selayaknya preman lokal. HTI itu beda sama FPI. Kalau FPI itu preman lokal, main kasar, katanya melalui akun Twitter Denny Siregar 7 pada Senin 21 Juni 2021. HTI itu lebih bahaya karena mainnya halus di intelektual dan militer FPI main otot. HTI pakai kampus dan budaya populer seperti film, katanya. Bahwa khilafah itu memang adalah sebuah kenyataan di mana khilafah ini melanjutkan tugas-tugas para nabi. Ketika satu nabi wafat, kata Rasulullah, maka dulu Bani Israel itu ketika satu nabi wafat, mereka diurus urusannya dengan nabi yang lain. Sesudah nabi lahir bermacam-macam jenis khilafah. Yang sekarang pun ada 57 jenis negara Islam yang tergabung di dalam OKI. Ada 22 negara Arab. Itu beda-beda lagi khilafahnya. Walaupun setelah Nabi Muhammad tidak akan ada nabi lagi, tapi akan ada para pelanjutnya, para penggantinya, para pengelola daripada umatnya, yaitu adalah para khulafa, para khalifah. Nah, itu yang diperjuangkan dan itu tidak pernah dibantah. Dan itu sangat berbahaya bagi kita sebagai bangsa. Bahwa tidak ada solusi tuntas bagi negeri ini kecuali dengan Islam melalui penerapan syariah di bawah naungan khilafah. Host Cokro TV itu bahkan mengibaratkan FPI sebagai hyena dan HTI sebagai ular yang licin. Kalau FPI itu hyena, HTI itu ular licin. Itu kenapa 20 negara di dunia melarang HTI, ungkapnya. Seperti diketahui, FPI dan HTI adalah dua ormas Islam yang telah dilarang beroperasi di Indonesia. Adapun Denny memang beberapa kali mengemukakan kritikannya terhadap dua organisasi tersebut. Kita lihat tren di mana-mana, dunia memerlukan persatuan. Oleh karena itulah diperlukan sebuah usaha yang serius untuk menegakkan khilafah ini yang merupakan janji daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah dengan muktamar tokoh umat. Dari sudut akidah teologis misalnya, memang tidak ada di dalam sumber primer Islam itu ajaran khilafah sebagai sistem. Untuk bersungguh-sungguh berjuang demi tegaknya syariah dan khilafah. Terbaru, Denny mengutarakan protesnya terhadap film animasi Nusa dan Rara yang menurutnya berkaitan dengan HTI. Banyak yang menuduh gua fitnah kalau film Nusa Rara itu nggak ada hubungannya sama HTI, kata Denny Siregar. Malah ada yang menuding gua Islamofobia lagi, padahal gua Islam. Hari gini masih percaya Felix, suruh dia nyanyi Indonesia Raya dulu, baru gua mau dengerin dikit, lanjutnya. Dalil Islam itu kaya, silahkan kalau ada yang lain. Tapi bagi saya, secara singkatnya, khilafah itu akan terjadi alamin haji nubuah. Kan ada hadisnya, summa takunu khilafatan alamin haji nubuah. Setelah panjang itu, yang pertama adalah masa kenabian, yang kedua adalah khilafah, yang kedua mulkan aldon, mulkan jabariyah, yang kelima summa takunu khilafatan alamin haji nubuah. Kemudian saya memastikan bahwa Indonesia dengan sistem Pancasila ini adalah juga khilafah. Khilafah dalam arti sistem pemerintahan yang khas Indonesia, al-khilafah al-Indonesia kira-kira. Dan itu merupakan produk jitihad para ulama seperti ulama-ulama di negara lain. Dalam cuitannya yang lain, Denny mengunggah video Felix Xiao yang sedang berorasi di depan banyak orang. Pada dinding panggung tempatnya berorasi tersebut terdapat tulisan Hizbut Tahrir Indonesia beserta gambar benderanya.